Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhan nas taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baiklah, kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di bab-bab tentang pengasuhan anak. Terakhir hadis yang ke-1005. Sekarang hadis yang ke-1006. Hadis 1006. Wa an al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan fi ibnati, pada anak perempuannya Hamzah liqolatiha, pada bibinya, bibi dari arah ibu. Waqala, dan bersabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kholatu, bibi dari arah ibu itu bimanzilatil ummi, menduduki sebagai ibu, kedudukannya itu ibu. Akhrajahu Bukhari, meriwayatkan hadis ini Bukhari. Wa akhrajahu Ahmadu, dan mengeluarkannya Ahmad, min hadisi Ali, dari hadisnya Ali. Faqala, maka berkata, bal jariyatu, dan jariyah anak kecil itu indah kholatiha, pada bibinya. Fa'inna, maka sesungguhnya al-kholata, bibi itu walidatun, orang tuanya. Bibi dari arah ibu. Di Hamzah anaknya ini diasuh oleh, ketika wafatnya maka diasuh oleh bibinya. Hamzah adalah bibinya. Hamzah ini kan paman Nabi, paman Nabi. Kalau bibi yang arah itu berarti istrinya Ja'far itu. Istrinya Ja'far. Jadi bibi, ya, bibi dari arah ibu itu adalah berkedudukan sebagai ibunya, pengganti daripada ibunya.
Dan hadis ini juga telah lewat di hadis-hadis yang di bab-bab yang sebelumnya. 1007 hadis 1007 wa Abi Hurairah qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum khadimu, apabila datang salah satu pada kalian itu pembantunya bito'amihi, dengan makanannya, fa'ilam yujlishu ma'ahu, maka jika tidak mendudukkannya ma'ahu bersamanya, bersama tuannya mestinya, falyunawilhu, maka supaya tuan tadi memberikan pemberian yang dimakan oleh tuan. Lukmatan au lukmataini, satu suapan atau dua suapan. Muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari. Jadi kalau tuan itu, pembantu itu memberikan makanan kepada tuan, melayani, kok tidak diajak duduk makan bersama tuan tadi, hendaklah si tuan tadi memberikan makanan apa yang dimakan oleh tuan tadi, yang diladen tadi. Dia kan sebagai laden, maka harus memberi apa yang diladenkan tadi, apa yang diberikan kepada tuannya. Satu suapan atau dua suapan ini adalah bentuk daripada paling tidaknya. Tidak harus satu suapan atau dua suapan, tapi paling tidak walaupun sedikit dikasih. Jangan sampai si pembantu itu memberikan makan kepada tuannya tetapi tidak ikut mencicipi. Jangan. Ini di bab-bab orang yang kaya berakhlak atau berkelakuan kepada pembantunya, terhadap walinya. Tidak ada pembedaan sebetulnya di hadapan Allah Ta'ala antara si pembantu dengan tuan ini. Ya, di hadapan Allah Ta'ala sama, nama Allah sama. Cuman ada peraturannya karena si pembantu sama tuan ini beda pekerjaan. Ya. Kalau tuan ini sudah mestinya yang dilayani, kemudian kodim ini pembantu ini yang melayani, maka boleh jadi akan berbeda dalam bab ataupun peraturan. Ada peraturan untuk pembantu dan ada peraturan untuk si tuan lagi. Nah, termasuk ini sebagai adab. Kalau seseorang punya pembantu, punya pegawai, kemudian pembantunya, pegawainya itu memberikan makan kepada dirinya, maka lebih baiknya diajak makan bareng. Kalau tidak, ya diberi. Jangan menunggu sisanya. Memang diberi, bukan kalau nanti sisa, tidak seperti itu. Ini adalah menunjukkan adab yang baik dan bertuan kepada pembantu, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau memerintahkan seperti itu. 1008. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, hudibat, disiksa, imra'atun, seorang perempuan, fi hirotin, pada urusan kucing, yang janatha, telah mengurungnya,
Perempuan tadi telah mengurung kucing tadi hatta matat, sehingga kucing tadi mati. Fadaqatin naro, maka si perempuan tadi masuk ke dalam neraka fiha padanya, pada urusan mengurung kucing tadi. La tidaklah dia perempuan tadi atau amatha memberikan makan padanya, wasakotha dan tidaklah memberi minum padanya. Ketika itu dia si perempuan tadi habasatha telah menahannya atau menahannya si kucing tadi, mengurung atau menahan. Wala dan tidaklah dia si perempuan tadi tarokatha melepaskannya, tidak melepaskan kucing tadi, tapi dia kurung. Tidaklah melepaskannya, tak kulu dapat makan min kosasin dari hewan-hewan kecil. Kosasin arti ya. Bahasa kita serangga, makhluk-makhluk bumi yang kecil. Kosasin arti, ini binatang-binatang yang berkembang di bumi. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Iman ditindak Allah ya, bahwa sekalian, ini disebutkan hadis seorang perempuan mengurung kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi minum sampai mati. Si perempuan ini masuk neraka. Ya, mestinya dia kan bisa melepaskan, biar si kucing ini bisa makan hewan-hewan kecil di bumi, tapi dia menahan. Hiroh ini adalah salah satu binatang yang ditahan oleh perempuan. Artinya tidak hanya kucing saja dan tidak harus perempuan. Cuman kejadian ini kebanyakan pernah kejadian yang seperti itu. Maka apapun kalau kita menahan hewan, sembodo kita ngupeni, baik itu ya wujudnya kambing, wujudnya sapi ya, atau burung, itu ya harus difasilitasi kebutuhan dia. Ikan mungkin ya, burung harus dimakan. Kalau dikasih makan sampai mati dosa ya. Nah, urusan hewan saja bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam neraka, apalagi kepada manusia. Dan kalau berkelakuan baik kepada hewan bisa menjadikan dia masuk ke dalam jannah. Nah, seorang perempuan ketika melihat anjing ya, yang menjulurkan lidahnya karena haus, yang tadinya perempuan tadi juga haus, kemudian masuk ke sumur, naik melihat anjing, dia paham anjing itu haus yang luar biasa sebagaimana saat haus. Dia turun ya, ke sumur, dia copot sepatunya diisi air, kemudian naik diminumkan ke anjing tadi, padahal anjing adalah binatang yang najis dan dagingnya haram dimakan. Berkelakuan baik itu Allah bersyukur kepadanya sampai memasukkan jannah kepada si perempuan tadi. Padahal kalau bahasa kita mantan bahuya, perempuan yang tidak baik namanya, tapi sudah berniatan baik dan berusaha untuk berbuat baik, dan apa yang dia lakukan adalah itu yang bisa dapat dia lakukan. Pertama kali berbuat baik yang dia temui karena hewan, maka dia berbuat baik kepada hewan. Begitu juga contoh-contoh yang
Nah, jadi Islam itu begitu komplitnya, berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga diserukan berbuat baik kepada hewan. Ada orang berbuat jelek kepada hewan saja masuk ke dalam neraka, apalagi berbuat jahat kepada manusia. Oh, begitu. Bab pengasuhan selesai. Jadi ini dimasukkan dalam pengasuhan karena memberi makan dan minum, kasihnya begitu. Termasuk seorang juragan memberikan makan minum kepada pembantunya karena yang dia tanggung. Dia tanggungan dia. Termasuk kita mengurung hewan itu tanggungan kita. Jangan sampai mati kita mengurung hewan meninggal, karena menjadi tanggungan bagi yang mengurung. Selesailah di bab ini. Masuk ke bab berikutnya. Kitab al-jinayati, jinayat, tentang pidana soal kriminalitas, menjadikan orang itu terpidana atau urusan-urusan yang hubungannya dengan darah, pembunuhan, atau hubungan kisos lain sebagainya, bab-bab yang ada hubungannya dengan kepidanaan. Seribu 9 Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu, tidaklah halal, artinya haram, damu mri'in muslimin, darahnya seorang muslim, yang yashhadu, dia itu bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wa ani, dan bahwasanya aku, sabda Nabi, Rasulullah, utusan Allah, itu tidak boleh dibunuh, artinya gitu, darahnya haram, illa, kecuali bi ihda salasin, ya, salah satu dari 3 asayyib, salah satu dari 3 perkara. Yang pertama asayyibizani, sayyib artinya cara bahasanya janda, yang artinya pernah menikah gitu. Kemudian berzina. Yang harus kena rujam, rujam. Wa nafsi binafsi, dan jiwa dengan jiwa, kisos. Wa tariki lidini, dan orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Meninggalkan agama itu murtad. Kemudian al-mufariqu lil jama'ati, orang yang memisai pada jamaah. Jamaah ini artinya jamaah muslimin, memisahkan diri, pisah dari jamaah, itulah yang namanya firqah. Ada jamaah kok, ya, dia itu memisahkan diri lah, ini menjadi
halal darahnya, tidak haram, artinya boleh dibunuh. Tapi urusan ini kalau ada imam kaum muslimin, ya, pemerintahan ini diatur secara pemerintahan muslimin, ya, diatur dari muslimin. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, itu ya, orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Ta'ala, kalian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Jadi orang yang mengurusi, punya perkara, mengurusi pada kalian ini kayak muslimin. Tadinya pemimpin yang diangkat dari kaum muslimin kemudian mengurusi daripada muslimin, bukan suara terbanyak, bukan aturan din. Kalau suaranya terbanyak itu adalah suara orang-orang jelek lah ya. Sementara yang ada itu dalam kepemilian pemimpin yang ada itu adalah suaranya ulama dan suaranya pencuri itu sama, pilihan podo. Tidak pernah terjadi di kalangan kaum muslimin ini orang-orang yang tidak paham itu diajak memimpin, apalagi tidak kenal, orang paham. Sehingga ketika ditanya kenapa kamu milih, bapak ngomong ya, apalagi kasih dikasih kok, dan lain sebagainya. Bukan, itu namanya bukan ulil amri. Karena secara umum ya, kalau disebut dengan pemerintah itu ada pemerintah Fir'aun, kemudian ada pemerintahan pemerintahan Nabi Musa, atau pemerintahan yang baik, ada pemerintahan yang jelek dan ada pemerintahan yang jahat. Dari hadis ini, manakala muslimin ini diatur dengan orang-orang muslimin punya imam yang satu, kemudian wajiblah kaum muslimin ini mengikuti daripada arahan-arahannya atau bahasa-bahasa yang bayat dengan imamul a'dham. Kalau ada imam yang satu sudah sepakat, ada, karena muslimin tidak ada ya, tidak ada, maka wajiblah seseorang itu mentaati itu. Maka hukum jamaah di sini ya tidak mungkin. Dan itu mana ada waris. Waris itu apa? Waris itu adalah orang yang memisahkan diri, memberontak dari kepemerintahan amri minkum tadi yang sah tadi. Lalu jadi akan kaum muslimin sepakat semuanya, gitu ya. Dalam kita adalah orang Quraisy, sepakat. Dari orang-orang muslim sudah sepakat semuanya, seluruh dunia bukan satu Indonesia saja, maka dia wajib, ya, kesepakatan itu dia wajib. Kok dia memisah, kok dia merangi, nah ini dipilih dengan cara syariat, ya, karena memilih pemimpin itu adalah ibadah, perintah, gitu. Karena mengikuti perintah, maka caranya dengan cara yang ditunjukkan oleh atau yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang satu yang nyeleweng atau yang tidak diperintahkan oleh Rasul, bilalah terjadi ya. Wallahu a'lam. Ya. Kesana-sana seperti Hudzaifah di zaman itu kan, masya Allah, orang bertanya tentang kebaikan. Oh, saya tak bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Saya khawatir kejelekan itu akan mengenai kepada saya. Sampai Rasul menyebutkan, ya, karena Hudzaifah menanyakan, dulu saya jahiliyah, masa kebodohan dan saya tidak mengenal Islam. Kemudian Allah memberikan
petunjuk padaku, kemudian saya masuk dalam Islam. Ini ada masa-masa kebaikan. Apakah setelah kebaikan yang nanti ada kejelekan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Iya. Nah, setelah kejelekan nanti apa kebaikan? Iya. Setelah kejelekan kebaikan. Setelah kebaikan beberapa masa dan kejelekan beberapa masa, kemudian kebaikan itu ada pon, ada fitnah, ada masa-masa gelap di saat itu. Sampai Rasulullah menyebutkan ada penyeru-penyeru abwaab jahannam. Penyeru ada penyeru-penyeru orang mengajak kepada neraka jahanam. Ngeri. Sampai sahabat kan sampai Hudzaifah menanyakan sibhum lana ya Rasulullah. Ngeri. Sifatkanlah kepada kami ya Rasulullah, siapa mereka? Rasul menjelaskan itu dari kulit-kulit kalian. Dan omongannya itulah omong-omongan kalian, artinya kalangan kalian. Sampai Hudzaifah mengatakan, "Fama ta'muruni in adrokani dzalik ya Rasulullah." Lah kalau saya menemui masa yang seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Talzamu jama'atal muslimin. Kamu harus bergabung melazimi jamaah kaum muslimin. Buat imamahu dan keimaman atau kepemimpinan mereka orang-orang muslimin. Fa'ilam yakun lahum jama'atun wa imamatu. Nah, kalau tidak ada jamaah muslimin dan tidak ada imam ya Rasulullah, fa'tazil fil kafirah kullaha. Kamu memisai firqah-firqah semua yang ada itu. Walau anta bila asli syajarati hatta yudrikal mautu wa anta aladani. Meskipun kamu itu sampai memakan akar-akaran, kamu lakukan itu sehingga kematian itu menjemputmu, kamu katakan. Artinya kalau jamaah tidak ada ya sudah adanya. Ya, jamaah tidak ada. Ya. Nanti di bab-bab lain ya, seperti itu ya. Kalau jamaah ini ya. Banyak ceritanya, panjang hal semacam itu. Nah, bagaimana tentang kisos? Ya, kisos pun juga tidak bisa dilakukan sendirian. Oh, bunuh saudaraku, tak parani, tak bunuh. Nanti kena pidana juga, ya. Atau kamu sudah pernah nikah atau orang punya istri kok zina, tak rajam. Itu pun juga tidak bisa dilakukan secara kelompok atau secara sendiri-sendiri, tidak bisa. Itu dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Dilakukan merujam, baik kisos ataupun membunuh orang yang meninggalkan agama itu tidak bisa dilakukan. Nah, sekarang beragama apapun kan suka-suka lah. Karena tidak beragama tidak jadi masalah, pengakuan tidak jadi masalah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sampai memisai jamaah ini juga urusannya dengan urusan ulil amri minkum tadi. Kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan sekehendak kita. Ini bukan kita, tetapi yang telah dilakukan itu adalah pemerintahan secara kaum muslimin. Panjang ceritanya. Lah, bagaimana tentang kita ini? Ya, kalau ada orang-orang yang sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya sudah la yahilu damun mri'in muslimin. Ya, itu adalah saudara kita. Kan kelakuannya begini, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, orang yang sudah melakukan itu adalah sahabat ini adalah saudara kaum muslimin. Ini di kitab Arba'in Nawawiyah hanya ada. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu tidaklah halal qatlul muslimin membunuh seorang muslim ila kecuali fi idda salatin khisalin kecuali pada urusan salah satu dari 3 perkara. Zanin muhsonun, orang yang muhson telah zina. Fayur jamu, maka hukumnya bukan di penjara, dirujam. Sebenarnya kita kan malah dinikahkan. Wis ono rabone rabinen dan doan ya. Warajulun dan seseorang yang tulu dia membunuh musliman muta'amidan, seorang muslim dengan sengaja. Fayuk talu, maka dia harus dibunuh. Membunuh orang muslim secara sengaja. Banyak ceritanya sekarang, zaman sekarang. Ya. Warajulun dan seseorang yang yakhruju minal islami, dia keluar dari Islam, sama nih, murtad tadi, sama dengan tariki di diri, meninggalkan agamanya. Fayuhanikullahu, maka dia memerangi Allah wa Rasulahu dan memerangi Rasulnya. Dia keluar dari Islam, kemudian menjadi kafir harbi, memerangi Allah dan Rasulnya. Fayuk talu, maka dia harus dibunuh. Auyuslabu, atau disalib. Auyunfa, atau diasingkan minal ardi, dari bumi, dibuang. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahihul Hakim. Kalau disalib itu kan ya. Perkara ini pun juga sama, tidak bisa dilakukan secara gerombolan seseorang atau harakat atau pergerakan kaum muslimin yang ada dalam rangka untuk menegakkan dini. Kita baru merangkak, ya paling tidak kalau ada satu perkara kemudian kita terpentok dengan urusan lain, tidak bisa mengerjakan sesuatu, kita punya ma'dzurah di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, nah, mungkin berbeda dengan orang menentang. Ya. Sudah ada perintah, kemudian tidak bisa melakukan, kemudian menentang, tidak lagi. Doain, berbeda dengan orang yang sekalian. Intinya apa yang kita lakukan sebisa mungkin, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekemampuan kalian yang ada ini. Mestinya orang-orang beriman ini, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yukhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat pemelihara mereka, yakni Allah Ta'ala, mereka itu tidak berlaku tuli ataupun berlaku membuta, pura-pura tidak mendengar ataupun pura-pura tidak tahu. Ini kadang-kadang berat ya, apalagi tidak disenangi oleh hawa nafsu, kayak perempuan misalnya, ada tentang poligami, nggak suka sehingga sampai dia membenci ayat. Meskipun dia suka pun belum tentu suaminya itu terus poligami. Tiwas-tiwas lah itu, tiwas-tiwas. Dan seorang perempuan yang ngojo-ojo supaya suaminya juga nikah lagi, ya itu juga bukan perempuan yang baik.
Karena seorang laki-laki itu sudah punya pertimbangan tersendiri, merupakan satu kebutuhan atau keinginan hal seperti itu. Contoh yang lain, kita mungkin di bab masalah urusan dan dalam mempersiapkan perjuangan muslimin misalkan gitu ya. Apapun kalau kita itu sudah niatkan ikhlas ya mungkin panah, berenang, naik kuda itu kan pernah kayak gimana, kayak musiman gitu, musim memanah gitu aja, akan mana belum ada istiqoman, musimnya latihan kuda ya, kuda belum solis langsung terbaik kan, insyaallah. Jadi itu adalah olahraga yang sunnah gitu, yang kita Rasulullah, atau sesuatu yang menguatkan fisik kalau memang diniatkan untuk, karena muslim yang kuat ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada muslim yang lemah, kita ya diberi pahala oleh Allah Ta'ala, walaupun mungkin wujudnya olahraga kita kan nampak ini kan, dan sehat awake sehat, bisa jamaah, bisa ngaji kan, atau mungkin jaga, rundo bahasa kita ya, ronda itu. Kalau memang diniatkan supaya muslim ini tenang, gitu ya. Nanti sepertiga akhir malam bisa membangunkan. Tahajud namanya, gitu ya. Ada kebaikan yang sama yang dilakukan, tetapi tiga niat, maka yang satunya dapat pahala dan satunya tidak mendapatkan pahala. Mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.